Sebab-sebab cinta dunia, ya tentunya ya, karena terlalu misalnya terlalu sibuk dengan dunia yang menggiurkan. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur, ya. Kalian terlalaikan dengan sikap berbanyak-banyakan, bangga-banggaan, ya. Perbanyak ini, perbanyak anu, perbanyak, sehingga lupa. Ya, perbanyak harta, perbanyak proyek, perbanyak, ya, sehingga dia lupa saking banyak-banyakan. Ini bangga-banggaan. Ya, hatta zurtumul maqabir, ya. Kalian tidak akan berhenti kecuali sampai kalian masuk dalam kuburan, baru berhenti, ya. Kata Nabi SAW, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan." Kalau ada anak Adam memiliki 2 lembah emas, dia akan cari yang ketiga. Yang orang kalau sudah terlalu sibuk dengan dunia dan lalai mengingat akhirat, maka mau tidak mau dunia akan masuk dalam hatinya. Mau tidak mau dunia akan masuk dalam hatinya. Kalau dia tidak imbangi dengan akhirat, niatnya bukan karena akhirat, mau tidak mau dunia akan, karena dunia itu indah. Ya, kata Nabi SAW, "Ad-dunya hulwatun khadirah." Dunia itu hulwah, manis, khadirah, hijau, ya, manis untuk dirasakan, hijau sedap untuk dipandang, ya. Makanya Nabi mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati terhadap dunia. Ya, dunia ini memang benar menggoda. Saya tidak berbicara tentang orang yang memang dari awal sudah dunia. Bahkan saya berbicara kepada kita-kita yang mungkin dai, yang mungkin berkecimpung dengan agama, ya. Terkadang kita awalnya tulus, tapi di tengah jalan ketika dibuka dunia kita kemudian terjebak. Dan itu sangat mungkin terjadi, bahkan pernah terjadi kepada sebagian sahabat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam Al-Qur'an tentang kisah bagaimana para sahabat dalam perang Uhud, ya. Dalam perang Uhud ketika mereka keluar dengan ingin, tidak ada niat dunia sama sekali. Niatnya tulus. Ingin mengorbankan jiwa raga untuk Islam. Semangat membara menghadap orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Tapi ketika Allah tampakkan dunia, ya, akhirnya sebagian mereka, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian bermaksiat, kata Allah, setelah Allah menampakkan apa yang kalian sukai. Ghanimah nampak, kata Allah, minkum may yuridud dunya. Di antara kalian ada yang cinta dunia. Wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang ingin ke akhirat. Akhirnya melanggar. Akhirnya mereka pun kalah dalam perang tersebut. Tapi Allah sudah maafkan mereka. Walaqad afa ankum. Allah ampuni mereka. Selesai. Terjadi di zaman sahabat, tapi Allah sudah ampuni. Kita tidak ingin mencela para sahabat. Itu terjadi, Allah takdirkan sebagai pelajaran bagi kita di belakang ini. Ya, dunia bisa menggoda siapa saja. Dan dunia itu luas. Ada harta, ada kedudukan, ada jabatan, ada wanita. Bisa saja seorang tergoda. Meskipun dia ustadz, meskipun dia kiai. Bisa tergoda dengan jabatan dunia. Kedudukan dunia, wanita dunia, ya, banyak. Sanjungan dunia, harta dunia. Untuk kira kalau orang sudah jadi ustaz, jadi kiai tidak akan terkena, bisa terfitnah dengan dunia, hanya cinta kepada dunia dan takut mati mungkin terjadi, ya mungkin terjadi. Oleh karenanya seorang waspada, ya, selalu berdoa kepada Allah agar terlindung daripada fitnah dunia. Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Di antara doa, ya Allah, jangan jadikan dunia adalah cita-cita kami terbesar, dan janganlah jadikan ilmu kami tujuannya adalah dunia. Berdoa kepada Allah, nangis minta kepada Allah. Kita tidak ada yang pede. Tiba-tiba kita terjebak, bisa saja, sangat mungkin. Lihat betapa banyak yayasan-yayasan agama ribut. Apa sih urusannya? Kalau semuanya tulus enggak ada ribut. Ribut karena dunia. Meribut karena satu ini merasa memiliki, ini merasa saya sudah berjasa, jatahnya kurang macam-macam. Padahal mereka bergerak dalam bidang dakwah, dan itu mungkin terjadi. Tidak ada di antara kita yang pede, saya akan ikhlas terus. Siapa yang menjamin Anda akan ikhlas terus? Siapa yang menjamin Anda tidak akan tergoda dengan dunia, tidak tergoda dengan jabatan, tidak tergoda dengan harta, tidak tergoda dengan wanita, tidak tergoda dengan sanjungan? Siapa yang jamin? Pelan-pelan, tahu-tahu dunia masuk dalam hati dengan begitu besar. Ya, jadilah orang lebih parah lagi, berilmu tapi cinta dengan dunia. Ya, oleh karenanya kalau orang sudah tersibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat, akhirnya masuklah dunia dalam dirinya. Kalau dikasih 2 lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Ini diantara sebab terlalu sibuk dengan dunia yang menggiurkan sehingga lalai.
lalai memikirkan akhirat. Jadilah dia budak dunia. Ta'isa abdud dinar, ta'si abdud dirham. Kata Nabi, celaka budak dinar, budak hamba dinar. Dia seakan-akan menyembah dinar, menyembah dirham, kemana aja dia ikuti. Dinar yang mengatur hidupnya, bukan dia mengatur dinar. Dinar, dolar mengatur hidupnya. Kenapa dia jadi budak? Budak dirham, budak dinar. Di antaranya terlalu mewah ya. Ya, ada suatu hadis ya. Kalau nggak salah maknanya iyyakum wa tana'um ya. Maknanya demikian, saya lupa lafalnya. Tapi maknanya Rasulullah SAW mengatakan hati-hatilah kalian dengan sikap bersenang-senang melulu ya. Bersenang-senang melulu, hati-hatilah kalian. Karena kalau kalian terus bersenang-senang, kalian akan lupa dengan akhirat ya. Maknanya itu iyyakum wa tana'um ya. Ya. Ya, hati-hatilah, waspadalah. Waspadalah hidup bersenang-senang melulu ya. Hati-hati ya. Ini kita tidak dilarang untuk hidup senang, oke, tapi jangan terus-terusan seperti itu. Karena sikap kita selalu mewah, selalu senang, itu membuat kita jadi cinta sama dunia. Mau tidak mau, hati ini lemah. Hati ini lemah ya. Kalau seorang selalu memakai pakaian yang terbaik, mobil yang terbaik, ya, kemudian selalu naik pesawat yang bisnis kelas, mau tidak mau dia pasti terbiasa dengan nikmat dunia dan susah dia meninggalkan dunia. Makanya dalam satu hadis kata Nabi SAW, al-badadatu minal iman. Kesederhanaan bagian daripada iman. Bahkan terkadang Nabi SAW terkadang jalan kaki tanpa sendal. Rasulullah SAW naik kuda, tidak selalu naik kuda, seringnya naik begol atau naik himar. Kendaraan paling murah gampangan kita, naik himar. Ada onta, ada kuda, tapi Rasulullah SAW sengaja naik himar. Bukan Rasulullah tidak mampu naik kuda, mampu. Tapi sengaja ya. Ya artinya kita kalau diberi kenikmatan harta oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan berarti kita harus selalu hidup mewah. Ini saya ingatkan pada diri saya dan pada kawan-kawan. Bukan berarti kalau kita harus selalu makan di restoran mahal, tidak. Makan di pinggir jalan kadang-kadang. Kadang-kadang kita jalan nggak pakai sendal, kadang-kadang nggak harus. Ya. Kita punya kawan yang mungkin kita bilang miliarder atau mungkin triliuner. Tapi kalau naik pesawat tidak selalu bisnis kelas, ya. Kadang ekonomi. Ya. Tidak harus selalu saya kan bos, harus paling depan. Apalagi kemudian pakai dalil macam-macam lah, kita harus tunjukkan bahwasanya kita Islam duduk paling depan. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Ente Islam harus tawadhu. Bukan harus duduk paling depan, paling ini. Ya. Nggak apa-apa sekali-sekali depan, alhamdulillah punya rezeki. Sekali di belakang, terkadang makan mewah, terkadang naik mobil mewah, terkadang mobil yang biasa. Kalau semuanya harus tren, harus barang-barang kita miliki selalu branded, ini repot. Ya. Akhirnya kita terbiasa, akhirnya kita mau mati berat. Kenapa? Karena barang-barang kita mahal semua. Dan mau tidak mau, dunia itu akan masuk dalam diri kita. Terbiasa pakai jam mahal, terbiasa pakai baju mewah, akhirnya dunia itu masuk. Kita ini lemah, hati ini kita lemah, kita nggak bisa mengontrol hati kita. Kalau kita selalu membiasakan diri kita dengan dunia, dunia akan masuk. Ya. Sulit untuk kita membuat hati kita, saya dunia di sekitar saya tapi hati saya zuhud. Itu susah. Itu mungkin susah mau begitu bilang dunia di kita banyak tapi hatinya zuhud. Susah ya, karena hati kita mudah terpengaruh dengan apa yang di sekeliling kita ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan. Kalau kita selalu bertanaum, selalu hidup mewah, selalu senang-senang, akhirnya dunia masuk dalam hati kita. Ini di antara hal yang buat kita menjadi cinta kepada dunia.